bahwa pada kegiatan angkatan pertama di pelatihan kita, saya melihat dari segi presentasi pendaftar ya, atau pada saat rekrutmen itu sangat kurang, sehingga banyak kejuruan-kejuruan yang belum terpenuhi dan terdapat beberapa kejuruan yang memang pendaftarannya sangat minim. Itu akan mengakibatkan jadwal pendaftaran seringkali dilakukan perpanjangan, sehingga berpengaruh pada juga untuk pelaksanaan kegiatan yang kita sudah rencanakan. Di sisi lain, bahwa target pelatihan kerja setiap tahunnya meningkat dari tahun ke tahun. Jadi kita tahu bersama untuk tahun 2022 ini kita diberi target untuk melaksanakan kegiatan pelatihan 51 paket. Tentu itu juga harus kita realisasikan 51 paket dengan beberapa cara yang harus kita perbuat untuk bagaimana bisa meningkatkan daya atau presentase untuk mereka teman-teman kita ini bisa mengikuti pelatihan dengan mendaftarkan diri sebagai calon peserta pelatihan. Itu mungkin ada ide-ide atau gagasan kita bersama, mungkin ada pemasangan apa, baliho atau semacam apa, sehingga informasi yang ada di tempat kita ini tersampai kepada masyarakat. Walaupun kita sudah juga menggunakan informasi melalui media sosial kita, tetapi kita ini berada di pinggiran kota, tentu masyarakat juga kurang aware dengan medsos yang ada di tempat kita. Yaitu ada beberapa solusi mungkin yang bisa kita tempuh ya. Pertama, memasang baliho di tempat-tempat strategis yang masyarakat banyak melintas di sana. Yang kedua, kita adakan sosialisasi, atau kalau boleh dikatakan bahwa go to school, dalam artian kita mendatangi sekolah-sekolah di sekitar kita dalam rangka untuk mensosialisasikan program-program yang ada di BLK kita atau BPP kita. Mungkin ada juga kegiatan yang lain, mungkin nanti bisa disampaikan apa berupa apa, sehingga masyarakat luas itu mengenal kegiatan atau program-program yang kita laksanakan. Itu dari saya, mungkin ada masukan-masukan dari rekan-rekan lain, silakan. Bisa saya tambahkan sedikit Pak, mungkin untuk kedepannya kita bisa membuat podcast di setiap minggunya, jadinya kita live di Instagram maupun di YouTube. Jadi di situ kita podcastnya, entah itu kita menjelaskan apa itu kantor kita, bagaimana apa kejuruan yang ada di dalam, dan kemudian untuk minggu kedepannya lagi kita bisa podcast untuk semua kejuruan. Baik, siap. Ide yang cemerlang ya, jadi teman-teman sekalian, ide yang sangat bagus. Kita semua bisa kita tindak lanjuti mungkin di minggu-minggu ke depan. Podcast yang kita akan buat seperti apa, nanti kita bicarakan bersama model podcastnya, siapa hostnya dan lain sebagainya. Itu harus dipersiapkan, termasuk peralatan yang akan kita pergunakan dalam pelaksanaan podcast. Nanti dari tim medsos, tolong apa peralatan yang kira-kira akan dibutuhkan atau diperlukan dalam kegiatan podcast, sehingga kita tidak lagi kesusahan mencari. Dari sekarang kita sudah harus mengira-ngira kegiatan podcast itu seperti apa dan alat apa yang kita harus pakai. Yang pertama, yang kedua, menetapkan lokasi podcast ya, apakah di workshop atau di satu tempat, sehingga suaranya juga tidak menyebar atau bising, sehingga perlu memang cari tempat yang strategis dan bagus untuk merekam suara. Itu benar ya. Mungkin masih ada yang lain ya, monggo silakan. Mungkin tambah sering Pak, mungkin titik-titik baliho kita perlu tambahkan ke pelosok desa, karena ya sekarang ini kan cuma di jalan tol saja. Mungkin baiknya juga kita tambah ke pelosok-pelosok desa yang terpencil Pak. Ya, bagus juga ya. Jadi memang lokasi BRK kita ini berada di area pedesaan dan jauh dari sarana transportasi umum, sehingga memang perlu kita menaruh baliho-baliho atau spanduk itu di masing-masing desa ya, bisa juga dipasang ke sana, sehingga masyarakat desa yang jauh dengan jangkauan misalnya internet dan lain sebagainya bisa melihat bahwa ternyata ada kegiatan di BVPP Pangkep ini yang bisa diikuti. Itu sangat bagus dan terima kasih.
Masih ada yang lain? Silahkan. Ya Pak, mungkin sedikit beda itu bagaimana kalau kita melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah di sekitar BPD Pangkep ini, gunanya itu untuk sosialisasi khususnya untuk menyasar kelas 3 SMK atau SMA-nya agar nantinya setelah selesai bisa mendaftar di Pangkep ini. Ya, baik, itu juga yang saya ulang ya. Jadi itu bisa juga ditindaklanjuti dengan terlebih dahulu mengirim surat ke sekolah yang akan kita tuju, meminta waktu kapan bisa mengumpulkan siswanya, atau mungkin kalau perlu juga lulusan dari sekolah tersebut untuk kita berikan sosialisasi tentang kegiatan atau program yang ada di BPPP Pangkep. Itu sangat bagus. Ada ide yang lain? Mungkin ini Pak, biar lebih terarah, mungkin tim dari pemberdayaan ini kita membuat semacam rencana aksi Pak ya, yang kita sepakati di kegiatan ini, sehingga nanti bisa kita ukur Pak keberhasilannya. Nah, mungkin dari kalau memang kita sepakati beberapa usulan teman tadi, mungkin tinggal kita buat rencana aksinya saja, jadwalnya, kemudian lokasinya di mana, sama nanti evaluasinya seperti apa. Baik ya, jadi itu yang kita ulang ya. Jadi buatkan perencanaannya dengan matang, membuat seperti tadi baliho misalnya, baliho itu yang menarik suara sehingga orang melihat langsung tertarik untuk menyimak dan membaca. Dan di situ juga harus jelas ya tujuan daripada pemasangan balihonya itu seperti apa, itu harus jelas supaya tadi saya sampaikan, orang tertarik untuk membaca, dengan tertariknya orang membaca dia akan tahu bahwa program BPPP kita ini sudah tersampai ke mereka. Ada juga mungkin karena lokasi yang berjauhan ya antara desa satu dengan desa yang lain, juga mungkin nanti di kecamatan, di tiap-tiap kecamatan juga bisa dipasang baliho dan peragaan yang lain sehingga masyarakat yang datang di kecamatan bisa melihat program-program yang ada di BPPP Pangkep ini. Mungkin itu ya, dan tolong segera dibuat aksinya, direncanakan, kalau menggunakan anggaran, dihitung anggarannya berapa yang dibutuhkan, sehingga kita lihat anggaran yang ada di promosi kita. Ini adalah tugas kita bersama sebagai pemasar ya, pemasar PLK dalam artian pemasar program-program yang ada di BPPP kita ini. Kita semua adalah pemasar, yaitu mari kita menjadi pemasar yang baik, bisa menyampaikan program-program yang ada di tempat kita ke masyarakat, sehingga masyarakat akan tertarik dan bisa meningkatkan dari segi pendaftar atau pada saat kita melaksanakan seleksi nantinya. Itu, dan terima kasih perhatian sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut Pak hasil rencana aksi berdasarkan rapat kemarin. Baik, aksinya segera dilaksanakan ya, terutama yang ke sekolah-sekolah sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati dengan sekolah, kapan kita bisa memberikan sosialisasi ke baik itu mereka yang masih sekolah dan mereka yang sudah kelas 3, atau kemarin yang saya sampaikan dengan beberapa lulusan sekolah yang sudah bisa dihubungi. Kita adakan sosialisasi, sampaikan program-program kegiatan yang ada di BPPP daerah Pangkep. Seperti itu ya. Terima kasih. Dan segera sosialisasikan. Terima kasih Pak arahannya. Baik, terima kasih. Masih ada? Disampaikan? Cukup Pak. Oke, siap dilanjutkan. Setelah tindak lanjut ya. Baik Pak. Ada masukan? Permisi Pak, ini hasil desainnya dari hasil rapat kemarin Pak. Mungkin bisa dikoreksi atau ditambahkan.
tinggal ini sedikit diperbesar tulisannya supaya orang mudah membaca ya, dan ada saya coret nanti. Siapa? Nanti diperbesar aja tulisan sehingga orang dari kejauh udah bisa membaca. Siap. Gambarnya udah oke ya, tampilan juga sudah oke menurut saya. Tinggal itu aja untuk perbesar sedikit dulu. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Nah, Pak, sudah diperbaiki yang kemarin? Sudah Pak, tinggal dimodify. Saya kemarin. Siap. Oke, sudah diperbaiki dan bisa dicetak. Siapa itu nanti dipasang sesuai dengan yang kemarin disampaikan. Ada di tempat-tempat strategis, Siap. di mana banyak orang lalu lalang di sana ya, sehingga orang akan bisa melihat program-program yang ada di BPP kita. Siap. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak.